Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa. Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala hukum-Nya. Berkat-Nya terus melimpah. Kita jumpa dengan tema yang baru dan sangat amat penting pada hari ini. Mohon perhatikan bagian ini, diambil dari Kejadian pasal yang ke-17. Makna sunat. Ya. Ada perjanjian darah antara Abraham dan Tuhan. Dan kita mau mengupasnya secara dewasa. Apakah makna sunat pada masa kini di dalam Alkitab? Dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai dari perjanjian lama. Sunat mula-mula diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abram atau Abraham, sebagai tanda perjanjian yang kekal antara Allah dan Abraham dan keturunannya. Untuk apa? Untuk membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dengan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram. Dan Allah berfirman lanjut kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu akan ku berikan, kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi Allah berfirman kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunan nama, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerap kulit katannya. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di dalam rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal." Allah tidak berjanji abal-abal. Dia mengikat janji dengan Abram di dalam dagingnya. Dan kita adalah keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus. Nanti sebentar saya jelaskan. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan, dibuang, dibinasakan dari antara orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai,
Janganlah engkau menyebutnya lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Dan bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Walaupun hanya diberi satu orang, tapi itu bermakna besar. Daripadanya akan lahir raja-raja dan bangsa-bangsa. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saya rasa sama seperti kita juga. Abraham juga adalah makhluk seperti kita. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Waktu itu dia sudah punya anak dari pembantunya Hagar yang bernama Ismail dan sudah berumur 13 tahun. Sarah belum mempunyai satu anak pun. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia juga akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dibatasi. Tapi kalau dari Ishak, banyak raja. 12 raja saja dari Ismail, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi ditegaskan lagi oleh Allah, perjanjianku turun-temurun akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang, tahun depan, setahun lagi sesudah janji ini diikat. Pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Dan setelah itu Abraham memanggil Ismail dan semua anak buahnya, semua yang didapat, yang dibeli, dan mengerat kulit katan mereka. Untuk alasan inilah juga ketika Hagar lari, disuruh pulang oleh malaikat karena Ismail harus disunat. Abraham berumur 90 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dalam seisi rumahnya. Dari catatan Alkitab ini kita dapatkan fakta-fakta yang luar biasa. Sunat adalah tanda ikatan perjanjian Allah dengan Abraham. Perintahnya, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan membuat engkau sangat banyak. Kau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abram, tapi Abraham. Karena alasan ini, anak cucumu akan kubuat sangat banyak. Engkau akan dibuat menjadi bangsa-bangsa. Daripadamu berasal raja-raja. Perjanjian ini untuk Abraham dan keturunannya secara kekal. Allah akan menjadi Allahnya, dan mereka akan menjadi umatnya. Negeri Kanaan akan diberikan menjadi miliknya turun-temurun. Dari pihak Abraham, Abraham harus memegang perjanjian ini turun-temurun. Perjanjian ini harus dilakukan dengan cara disunat. Ini penting sekali. Dan anak yang berumur 8 hari disunat dalam keturunan Abraham. Itu sebabnya Yesus ketika menjadi manusia, umur 8 hari juga ia disunat. Dan umur 40 hari sesudah selesai masa pentahiran, ia dipersembahkan kepada Tuhan di bait suci. Ini juga merupakan pemenuhan ikatan janji secara manusia. Dan Sarai diubah namanya menjadi Sarah karena ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Tuhan akan memberkati dia tidak malu lagi. Ismail juga dikabulkan permohonan Abraham. Juga diberikan menjadi bangsa yang besar, hanya 12 raja lahir daripadanya. Jadi bukan di dalam Ismail diikat perjanjian itu, tapi di dalam Ishak. Ingat ini ya.
Jadi Ismail tidak termasuk di dalam ikatan perjanjian itu. Nah, Allah naik sesudah selesai berfirman kepada Abraham. Dan Abraham langsung melaksanakan sunat itu. Nah, bagaimana dengan kita di masa perjanjian baru? Sekali lagi Yesus disunat umur 8 hari, 40 hari dibawa ke dalam bait Allah untuk dipersembahkan. Galatia 6 ayat 15 memberikan penjelasan. Sunat atau tidak sunat tidak masih menjadi masalah. Yang paling penting di masa perjanjian baru ialah sunat hati. Menjadi ciptaan baru. Menerima Kristus menjadi juru selamat di dalam hati kita. Itulah perjanjian darah. Di mana Yesus sudah mati menyerahkan nyawa. Jadi perjanjian kita dengan Allah adalah perjanjian darah. Di dalam jiwa, di dalam batin, di dalam nyawa. Sunat hanya merupakan lambang. Itu darahnya kecil sekali. Tapi di dalam perjanjian baru, darah seutuhnya Kristus dicurahkan. Itu sebabnya dia juga meminta dari kita seutuh hidup kita. Jangan setengah-setengah. Hati kita ditempati, tubuh kita ditempati. Menjadi sebuah ikatan perjanjian darah. Sunat hati itu yang dipentingkan dalam perjanjian baru. Jadi kesimpulan, sunat adalah ikatan perjanjian antara Allah dan Abraham, dan bagi kita keturunannya. Karena di dalam Kristus, kitalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu. Sebab itu hiduplah dengan tidak bercela di hadapan Allah kita. Hiduplah menjalani hidup sebagai manusia ciptaan baru yang diikat dengan perjanjian darah. Baik dari pihak Allah maupun dari pihak kita. Kiranya kita merenungkan kebenaran ini dan menjadi pelaku firman. Amin.